Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia, salam literasi Jawa, semangat, semangat, semangat. Teman-temanku yang berbahagia, perkenalkan saya Agus Widianto dengan NIM S442008001 dari Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi pragmatik dan pembelajaran pragmatik pada abad 21 dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Muhammad Romadi MHum. Pertama, kita harus mengenal apa itu pragmatik. Apa itu pragmatik? Kanggo apa itu pragmatik itu? Nah, pada kesempatan ini kita memahami konsep pragmatik terlebih dahulu. Istilah pragmatik mulai populer di Indonesia itu sejak tahun 1980-an dan diperkenalkan pertama kali oleh kurikulum bidang studi bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Konsep pragmatik pada dasarnya itu merupakan perwujudan dari konsep kajian linguistik. Awalnya yang difokuskan dengan penjelasan language form dan language use. Fokus kajian pragmatik pada hakikatnya itu mencoba melihat hubungan antara bentuk bahasa dalam bahasa Inggris yang disebut dengan language forms dan pengetahuannya yang diistilahkan dengan language use, yaitu pengetahuan bahasa pada situasi nyata. Pada hal ini, kajian pragmatik memiliki perbedaan dengan kajian linguistik struktural, yaitu linguistik sebelum pragmatik. Kajian linguistik struktural yang pada dasarnya sebelum pragmatik itu mengkaji bahasa tanpa memperhatikan aspek penggunaan, atau dengan kata lain, tanpa memperhatikan kata lain siapa yang menggunakannya. Sementara itu pada kajian pragmatik sendiri itu mengkaji bahasa sesuai dengan memperhatikan aspek penggunaannya dalam siapa yang menggunakannya juga. Fokus kajian pragmatik yaitu mencoba melihat hubungan antara bentuk bahasa, language form, dan pengetahuannya, language use, yaitu penggunaan bahasa pada situasi nyata pada kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pada hal ini, kajian pragmatik memiliki perbedaan dengan kajian linguistik pada umumnya itu yang disebut dengan linguistik struktural. Kajian linguistik struktural mengkaji bahasa tanpa memperhatikan aspek penggunaannya atau dengan kata lain siapa yang menggunakannya. Sementara itu pada kajian pragmatik mengkaji bahasa sesuai dengan siapa yang menggunakannya dan aspek penggunaannya seperti apa. Oleh karena itu, faktor di mana dalam bahasa disebut dengan nengendi, babakan opo, tentang apa, dan kanggo opo, untuk apa, pada pragmatik diharapkan memberikan makna ujaran speaker meaning yang dapat dipahami secara tepat oleh mitra tutur dan penutur juga. Jadi dalam hal ini faktor-faktor tadi itu bisa dijadikan harapan supaya dalam komunikasi antara mitra tutur dengan penutur itu dapat menghasilkan makna yang dapat dipahami oleh kedua pihak. Jadi terjadinya komunikasi yang bersifat komunikatif, dapat dipahami maksud antara penutur dan mitra tutur. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada pragmatik juga, yaitu kajian pragmatik lebih ditekankan pada kajian antardisiplin antara bahasa
dan konteks pragmatik, yaitu di luar bahasa yang dikaji. Kajian pragmatik memiliki implementasinya diterapkan dengan cara pemahaman hakikat bahasa harus menyentuh permasalahan di luar bahasa atau dalam perspektif data yang lebih luas. Dalam hal ini termasuk juga cara bahasa itu digunakan supaya bersifat komunikatif. Di samping itu, pragmatik juga menelaah bahasa dari pandangan yang fungsional berdasarkan bahasanya. Berdasarkan fungsi ini atau aspek ini, struktur bahasa yang dimaksud dapat dijelaskan dengan acuan non-linguistik yang berupa kaidah-kaidah di luar bahasa seperti kaidah-kaidah konvensional percakapan dan prinsip-prinsipnya. Dengan demikian, kajian pragmatik ini dapat memberikan makna yang didukung oleh bahasa yang merupakan makna dalam konteks pemakaiannya. Pragmatik juga berkaitan dengan suatu pengajaran bahasa. Berkenaan dengan pengajaran suatu bahasa, pragmatik dapat dipandang dari dua segi, yaitu satu, pragmatik sebagai bahan pengajaran, dan dua, pragmatik sebagai pendekatan dalam pengajaran suatu bahasa. Pragmatik sebagai bahan pengajaran berarti suatu pragmatik merupakan salah satu komponen atau bagian dari ilmu bahasa yang menjadi objek yang menyediakan diri sebagai materi yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya. Dalam fenomena ini, ranah kajian pragmatik meliputi 9 aspek, yaitu dieksis, implikator, praanggapan, inferensi, tindak tutur, konteks situasi, prinsip-prinsip kerjasama, maksik-maksik, percakapan, dan kesopan santunan berbahasa. Sementara itu, pragmatik sebagai pendekatan dalam suatu pengajaran bahasa mempunyai arti bahwa pragmatik berurusan dengan masalah-masalah teknis yang bersifat didaktis metodik yang akan diwarnai kegiatan dalam proses mengajar suatu bahasa. Baik pragmatik dalam pengertian 1 dan pengertian 2 ini merupakan hasil perkembangan linguistik pada abad dahulu sampai sekarang. Pada perkembangan pragmatik pada hal ini, perkembangannya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi lahir dan berkembang dari pendekatan yang mendahulunya, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan struktural, dan pendekatan-pendekatan lain yang bersifat struktural seperti pendekatan transformasional. Dengan pendekatan tradisional lahirlah tata bahasa tradisional dan sebagainya sampai muncul perkembangan pragmatik pada era 1984. Bidang kajian pragmatik juga berkaitan dengan bidang-bidang linguistik lainnya. Oleh karena itu, pragmatik disebut dengan ilmu interdisipliner dari linguistik karena berkaitan dengan ilmu-ilmu linguistik yang lain, yaitu seperti bidang-bidang kajian semantik, stilistika, sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik atau disebut dengan etnolinguistik, analisis wacana atau suatu percakapan, pengajaran bahasa, perkembangan bahasa anak-anak, dan suatu kebudayaan. Pada abad 21, pragmatik dapat berjalan serasi dengan rasa kasih sayang dengan perkembangan abad ini, yang dapat dikatakan pada suatu abad yang modern. Ini didukung oleh bahwa pragmatik merupakan cabang linguistik yang terbaru. Namun, poin yang terpenting dalam suatu pragmatik yaitu pragmatik digunakan pada kehidupan suatu masyarakat. Jadi dapat dikatakan di mana itu masih ada kehidupan masyarakat, di situ juga terdapat suatu kajian pragmatik. Sebaliknya, jika tidak ada
kehidupan suatu masyarakat, berarti tidak ada suatu kajian pragmatik. Jadi selama di bumi ini masih ada kehidupan, berarti dapat dikaji sebuah pragmatik. Pada era ini, manusia dituntut untuk bertutur secara komunikatif supaya lawan tutur atau mitra tutur dapat memahami maksud apa yang kita sampaikan sebagai penutur. Pastinya penutur harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu siapa, untuk apa, dalam situasi apa, dalam konteks apa, dalam jalur mana, dan dalam peristiwa apa. Pembelajaran pragmatik dapat dikolaborasikan dengan perkembangan informasi teknologi pada masa modern ini. Ini sangat berguna pada pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh di pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Contohnya pada pembelajaran pragmatik di era abad 21 yang dikolaborasikan dengan suatu IT di perguruan tinggi itu bisa terjadi antara dua belah pihak, antara dosen dan guru. Misalkan dalam pembelajaran suatu pragmatik, itu guru memberikan materi kemudian diupload di YouTube, sehingga siswa dapat mencari, memahami, menelaah materi pragmatik di YouTube. Kemudian siswa juga mengupload tugas, membuat tugas supaya enak dilihat ataupun supaya bisa dilihat secara khalayak luas dengan cara diupload di YouTube. Jadi dalam hal ini terjadi sebuah kolaborasi sebuah sistem IT yang misalkan pada suatu YouTube. Pada itu juga seseorang juga dapat mencari materi pragmatik di YouTube. Dalam hal ini diharapkan ilmu yang kita upload di YouTube itu sangat berguna bagi orang lain. Berarti materi-materi itu bisa dijangkau pada beberapa waktu ke depan dan dipahami oleh masyarakat atau mitra tutor atau yang lain pada waktu mendatang. Kalau misalkan kita mengerjakan tugas hanya dikumpulkan di Google Classroom ataupun email, itu hanya bermanfaat bagi kita saja dan dosanya saja, itu hanya sebagai pengumpulan nilai. Apabila kita upload di YouTube, itu sangat berguna bagi kita sendiri, dosen dan orang lain. Demikianlah pemaparan materi pragmatik dan pembelajaran pragmatik pada abad 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam literasi, salam sampai jumpa di channel YouTube selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.